Selamat bertemu kembali dalam ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Sabtu 20 November 2021. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Kristen dimanapun berada, bacaan pada hari ini menyampaikan beberapa hal untuk kita. Yang pertama, orang Saduki yang mau menyerang, mau memojokkan, mau bertanya tetapi bukan mau tahu, tetapi mau menjebak Yesus. Tetapi Yesus mengetahui isi hati orang Saduki tersebut. Pada bacaan ini kita mendengar 3 hal. Yang pertama tentang bait suci. Bait suci adalah gereja. Bait suci adalah tempat kita memuji, memuliakan Tuhan, bernyanyi, bersukacita. Maka dalam hal ini, kalau ada di benak kita, di pikiran kita, bait suci itu adalah gereja. Jika ditulis dengan huruf besar, G-nya itu adalah artinya umatnya. Dan persisnya lagi, di manakah Tuhan itu bersemayam? Di dalam hati kita. Maka kita harus tetap menjaga hati kita damai, tenang, dan nyaman. Maka bagaimanakah kita harus menjaga hati kita? Yang pertama adalah supaya kita memperhatikan keinginan kita, usaha kita, supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, supaya kita peduli. Karena zaman sekarang banyak orang yang penting aku untung, perusahaanku untung, pekerjaanku untung, dan semuanya mengacu kepada untung. Maka Tuhan Yesus mengajak supaya kita lebih peduli, supaya kita lebih sadar
bahwa semuanya kebaikan yang ada dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Maka kita menciptakan, sebagaimana tadi disampaikan bahwa Allah Yakub, Allah Abraham adalah Allah orang hidup. Maka siapa saja di hadapan Allah adalah orang hidup. Maka dalam hal ini kita hidup artinya bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kemuliaan Tuhan. Maka pernah suatu kali seorang pemuda melamar ke sebuah perusahaan. Dia pintar, di kampus dia mendapat nilai A semua ataupun cum laude. Lalu ketika ujian untuk pekerjaan itu dia lulus tentunya, dia yakin. Dan dia percaya sekali karena memang kemampuannya di atas rata-rata. Tetapi suatu ketika muncul ataupun pada saat wawancara, ini sedikit menegangkan biasanya. Dan wawancara juga berjalan dengan baik, dia bisa menjawab dengan tepat. Tetapi ada satu pertanyaan dari yang mewawancarai. Siapakah yang membiayaimu selama ini? Wawancara bertanya, dan yang anak muda ini menjawab, yang membiayai saya adalah ibu saya. Bagaimana dengan ayahmu? Ayah saya sudah lama meninggal. Apa pekerjaan ibumu? Dia adalah seorang tukang cuci. Pernahkah kamu mencuci, membantu ibumu? Tidak pernah. Mengapa tidak pernah kamu membantu ibumu? Karena ibu saya mengatakan dia lebih cepat, dia bisa kerjakan dengan lebih baik, sedangkan saya tidak pandai mencuci. Jadi, apa yang kamu lakukan untuk membantu ibumu? Saya hanya membaca buku, dan ibu saya sudah sangat senang melihat itu. Lalu yang mewawancarai memberikan tugas sebelum dia diterima di perusahaan yang besar itu. Baik, nanti setelah pulang dari sini, kamu pergi ke rumah dan cium tangan ibumu. Sebelum kamu cium tangan ibumu, lihat telapak tangannya. Lalu pemuda tersebut pulang ke rumah, melihat tangan ibunya, dan dilihatnya tangan ibunya yang kasar dan ada beberapa bekas luka dan bahkan ada masih luka di situ. Tetapi ibunya berusaha menutupinya. Dan anak muda tersebut akhirnya sedih dan dia peluk dan dia cium ibunya. Dia menyadari bahwa ibunya sungguh total, all out untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Lalu besoknya dia pergi ke perusahaan itu. Dia menjumpai personalia perusahaan itu. Dan personalia mengatakan, apa yang kamu lihat? Dan anak muda itu menangis, dan saat itu dia sadar kelemahan, kekurangannya, ketidakpeduliannya selama ini. Akhirnya pemuda itu diterima dan dia pun mencintai keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga Katolik dimanapun berada, kita diajak untuk peduli, untuk menciptakan suasana surga. Kita memiliki Tuhan yang hidup, kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang berbelas kasih. Kita akan mampu mendengarkan suara Tuhan dengan hati yang gembira, bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Bukan hanya pada saat setelah kita meninggal, tetapi pada saat kita hidup di dunia ini juga. Maka mari kita jaga hati kita sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.